Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian, para hadirin dimanapun Bapak Ibu berada. Saya perkenalkan, nama saya adalah Gunawan Zuardi. Kebetulan kita menciptakan alat yang kita sebut Internet of Things Smart Control Farming dengan dua fungsi. Fungsi pertama adalah melakukan pengecekan terhadap kesuburan tanah, melakukan analisa kesuburan tanah, yang kemudian kedua kita konversi menjadi rekomendasi pupuk dan pestisida. Jadi setelah kita cek tanah tersebut subur atau enggak, dengan data-data yang nanti akan keluar di sini, yang nanti akan diproses lebih lanjut di aplikasi, kita bisa mendapatkan juga rekomendasi pupuk dan pestisida yang harus diberikan seperti apa. Bahkan kita punya dua opsi, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Gitu juga dengan pestisida, baik organik maupun anorganik. Jadi satu, kita bisa mengecek kesuburan tanah, kedua kita bisa mendapatkan rekomendasi pupuk dan pestisida yang harus diberikan. Oke, sekarang saya mau memberikan informasi mengenai cara kerjanya seperti apa. Alat ini sangat sederhana ya. Ini tinggal kita tekan aja tombol on off. Kemudian dia punya sensor. Sensor ini tinggal dicolok ke tanah. Jadi sensornya harus dicolok ke media yang padat. Dalam hal ini adalah tanah. Nah, setelah dicolok ke tanah, kita cuma tinggal tunggu waktu hitungan detik untuk bisa mendapatkan informasi mengenai nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk pH, kita masih menunggu kestabilan kurang lebih 1-2 menit, dan angkanya sudah dapat di sini, dan ini angka juga sudah cukup stabil. Dan kita bisa lihat nih, ada nitrogen 12 ppm, satuannya ppm ya, fosfor 16, kalium 42, dan pH-nya 5,77. Nah, informasi seperti ini kadang agak bingung untuk diolah atau dimengerti atau dianalisa oleh masyarakat awam. Ya, kita perlu olah data-data ini dan kita konversikan menjadi analisa kesuburan tanah. Seberapa subur tanah ini untuk kurang lebih sekitar 100-an tanaman. Kebetulan kita punya database kesuburan tanah untuk sekitar 100-an tanaman. Dan pupuk apa yang harus diberikan, serta pestisida yang harus diberikan juga. Oke, nah data-data yang ada di sini kemudian kita perlu kirim ke internet. Ini kebetulan sudah tersambung ke internet. Kita kirim ke internet. Oke, sudah terkirim. Sekarang kita perlu olah data-data yang ada ini menjadi analisa kesuburan tanah dan rekomendasi pupuk dan pestisida. Jadi caranya adalah kita buka aplikasi IoT di sini, di refresh. Ya. Nah, kita kan tadi sudah melihat data-data ini dikirim ke sini, kemudian kita bisa melihat bahwa data-data ini sudah masuk tanggal 19 Desember 17.15. Data-datanya adalah nitrogen, fosfor, kalium, kemudian ada pH, kelembaban, dan temperatur tanah. Sebenarnya data-data ini pun juga kita bisa lihat di handphone ya. Cuma kalau di handphone kan kecil. Kalau saya mau nunjukkan sekarang ya kelihatan terlalu kecil. Tapi sebenarnya kita ngelihat di handphone juga cukup bagus. Nah, ini supaya bisa kelihatan lebih besar aja, lebih enak. Nah, sekarang kita mau olah data-data di sini. Jadi sekali lagi data ini bisa dilihat di handphone, smartphone, atau di tablet, atau juga di PC atau notebook seperti ini. Ya, kita mau lihat ini seberapa tinggi kesuburannya untuk kurang lebih tanaman padi misalnya. Ya, oke, masuk ke analisa rekomendasi. Nah, kemudian kita klik analisa baru. Di sini ada beberapa hal yang harus kita input. Coba pilih petaninya. Ada lebih dari 50 petani yang kita bisa masukkan di sini. Nama petaninya mungkin petani Fikri aja. Kemudian negaranya Indonesia. Kita sudah ekspor juga ke Malaysia. Kemudian padi, sayuran panen, biji-bijian. Oke. Kemudian padi turun, fasanya adalah vegetatif. Pupuknya pupuk yang kita masukkan pupuk yang berimbang aja dulu. Kemudian luas lahannya itu kita masukkan 5.000 meter persegi. Ini turun ke bawah dan kita save. Oke. Nah, kita akan langsung lihat nanti informasi mengenai analisa kesuburan tanah. Turun ke bawah, oke. Di sini ada nama petani, kemudian luas lahan, fase vegetatif. Jadi di fase vegetatif, kalau tanah ini ditanam padi, di fase vegetatif, inilah kondisinya. Kita lihat, ini adalah data-data yang kita peroleh langsung dari tanah. Sementara ini adalah data-data yang kita peroleh dari tabel kesuburan tanah. Kita punya data-data dari tabel kesuburan tanah. Nah, ini dikomparasi dan kita bisa melihat seberapa bagus tanah tersebut. Kalau kita lihat ini semua merah berarti kurang. Kita harus berikan pupuk. Nah, kita nggak berhenti sampai di situ, turun ke bawah. Nah, kita punya
rekomendasi pupuk 1 kali aplikasi dan rekomendasi pupuk dalam 1 musim tanam. Dalam 1 musim tanam, pupuk apa aja harus diberikan? Nah, petani itu kebanyakan kalau di padi memberikan pupuk NPK bersubsidi, urea bersubsidi. Nah, kita masukkan juga asam amino untuk bisa memberikan protein kepada tanaman tersebut. Ini adalah pupuk yang harus diberikan untuk tanaman padi yang ditanam di tanah ini. Dan pemberian pupuk ini adalah berdasarkan kualitas tanah tersebut. Jadi kita memberikan rekomendasi pupuk dengan kondisi berdasarkan kualitas kesuburan tanah tersebut yang kita cek melalui IoT ini. Kita bisa lihat di sini ada misalnya contoh NPK dosisnya 37,5 kg diberikan pada hari ke-7 setelah tanam, HST ya. Dan itu biayanya sekian, dan ini total biaya ya, total biaya untuk pemberian pupuk baik NPK, urea maupun asam amino selama 1 musim tanam dengan HST atau hari setelah tanam tuh hari ke-1, hari ke-7, 21, 35 dan seterusnya. Total biayanya kurang lebih 872.500. Dengan demikian kita memberikan pupuk tepat sasaran. Ini kalau kita menggunakan pupuk anorganik. Oke, jadi nggak cuma rekomendasi pupuk, kita juga bisa memberikan rekomendasi pestisida karena kita ada analisa hama penyakit di sini. Dan rekomendasi pestisidanya karena ini adalah opsi pupuk berimbang atau kimia, maka pestisidanya juga adalah anorganik. Cuma karena memang kita kondisikan berdasarkan kebutuhan lapangan dan kebutuhan tanaman, jadi kondisinya sudah tepat sasaran, tidak berlebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat di sini dosis pestisidanya juga relatif kecil. Untuk lahan padi sekitar setengah hektar ini cuma sekitar 48 mili, 80 mili, dan seterusnya. Jadi relatif sedikit karena memang disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga relatif bisa ramah terhadap lingkungan, tidak memberikan dampak yang bermasalah pada lingkungan. Oke, harganya juga bisa kita lihat di sini. Jadi secara sederhana kita dengan melakukan pengecekan melalui sensor, jadi IoT ini dinyalakan, kemudian sensornya dicolok ke tanah, dapat angka-angka mengenai nutrisi di dalam tanah, unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan juga pH. Nah, data-data tersebut dikirim ke aplikasi IoT. Aplikasi IoT akan mengolah dan memproses serta mengkonversi menjadi analisa kesuburan, apakah ini tanah subur atau enggak. Kemudian memberikan informasi mengenai pupuk apa yang harus diberikan, lengkap dengan jenis pupuk, nama pupuk, kemudian dosisnya berapa banyak, dan kapan harus diberikan, serta harganya. Gitu juga ada analisa hama penyakit, lengkap dengan pestisidanya juga. Nah, kita di sini ada opsi pupuk kimia, ada juga opsi pupuk organik 100%, dan ada opsi pupuk berimbang organik. Artinya nanti organiknya lebih dominan dibandingkan pupuk kimia. Tapi kali ini kita lebih membahas pupuk kimia, karena pupuk kimia ini yang memang banyak digunakan oleh petani di lapangan, yaitu pupuk kimia bersubsidi, yaitu NPK dan urea bersubsidi. Kenapa kita fokus di sana? Ya karena memang itu yang banyak digunakan oleh petani. Tapi nanti kita juga ada alternatif opsi pupuk organik yang mana bisa juga membantu petani, bahkan bisa menghasilkan dampak lingkungan yang lebih baik ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang kita berikan adalah berdasarkan kondisi yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Jadi bukan cuma sekedar asal, dan sesuai dengan apa yang ada di dalam tanah, kita memberikannya itu tepat sasaran, tidak kurang dan tidak berlebih. Nah, sekarang kita mau memberikan satu demo ya. Kalau seandainya tanah ini kita berikan pupuk, gimana hasilnya? Oke, coba tadi ada pupuk. Nah, ini ada contoh pupuk kimia atau pupuk anorganik. Ini pupuk NPK ya. Kita masukkan ke dalam sini. Kita mungkin masukkan cuma sekitar 10 gram aja di sini. Hanya 10 gram aja, nggak banyak. Dan kita kocok, nggak banyak ya, sedikit ya. Oke, kemudian sensornya diangkat. Oke, tadi kan angkanya rata-rata semua di bawah 50 ya ppm ya. Sekarang kita masukkan. Oke, kita tadi udah tuang pupuk. Nah, ini sisa pupuknya kita kasih lagi ke sini. Oke, dan kita bisa melihat tuh angkanya langsung tinggi sekali. Langsung sangat-sangat tinggi. Karena memang ini angka ini menunjukkan bahwa sensor ini mendeteksi adanya jumlah pupuk yang masuk ke dalam tanah. Jadi angkanya cukup tinggi, nitrogen, fosfor, kalium. Angka ini tentunya akan menyesuaikan dengan sendirinya karena biasanya ada pengaruh faktor kelembaban.
Tapi paling enggak, ya setelah kurang lebih 1 menit, kita bisa kirim data ini. Nah, kemudian kita analisa angka-angka seperti ini maksudnya apa. Jadi tadi kita bisa lihat sebelum angkanya itu cuma sekitar, sebelum dikasih pupuk angkanya cuma 10-20, sekarang udah bisa di atas 200 ya. Sekarang kita kirim datanya nih. Oke. Nah, sekarang datanya kita kirim, sekarang kita olah lagi di sini. Nah, kita lihat tadi angkanya itu NPK-nya tuh cuma sekitar 12, 16, 42, pH-nya juga di bawah 6 ya. Sekarang kita coba, ini sebelum kita kasih pupuk. Sekarang kita coba klik dashboard, kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Yang tadi angkanya hanya 10-20-an atau paling tinggi 30, sekarang angkanya setelah diberikan pupuk langsung melonjak sebegini tingginya. Nah, kita analisa lagi. Coba kita masuk ke hasil rekomendasi. Kalau seandainya kita sudah beri pupuk ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, diisi lagi. Indonesia, terus vegetatif. Kemudian padi, oke. 5.000. Nah, kita bisa lihat yang tadinya itu merah semua sekarang menjadi positif semuanya. Ya. Dengan kondisi positif seperti ini, nah kita lihat total nutrisi yang dibutuhkan itu cuma hanya asam amino aja. Udah hilang tuh tadi tuh yang namanya NPK sama urea. Ya. Jadi ini adalah pupuk yang diberikan. Pupuk yang harus diberikan untuk sekali aplikasi ya. Yang tadinya ada NPK, urea, sekarang tuh sudah berkurang dan hanya asam amino aja. Kenapa? Karena angka N dan P, angka N, P dan K-nya itu sudah memenuhi syarat. Sudah lebih daripada kondisi yang seharusnya. Dengan demikian, kalau kita sudah menghadapi situasi seperti ini, ya kita tidak perlu lagi memberikan pupuk secara berlebihan. Karena memang unsur hara atau nutrisi yang ada di dalam tanah berupa nitrogen, fosfor, dan kalium itu merupakan unsur hara makro sudah tersedia cukup banyak, dan kalau kita berikan lagi itu nanti akan terjadi pemborosan dan justru bisa berdampak ke kondisi yang kurang bagus bagi tanaman. Kenapa? Karena kelebihan nutrisi pun juga tidak baik, belum tentu bisa diserap oleh tanah secara optimal. Jadi alat ini kita bisa melihat kondisi sebelum diberikan pupuk seperti apa dan sesudah diberikan pupuk seperti apa. Dan kita bisa lihat setelah diolah seberapa tinggi tingkat kesuburannya. Jadi tanah ini setelah kita berikan pupuk ya sudah cukup subur untuk padi. Ya, tapi kan ini hanya sampel aja. Ya, nanti mungkin kita harus lihat lagi lokasi di lapangan yang sebenarnya seperti apa. Ini hanya untuk sampel aja. Dan di sini kita bisa lihat sesudah diberikan pupuk angkanya meningkat cukup tinggi sehingga itu menjadi dasar buat kita untuk bisa melihat apakah tanah ini subur atau enggak dan apakah kita sudah layak atau perlu memberikan pupuk. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau ada pertanyaan dan kita bisa diskusikan lebih lanjut mengenai hal-hal yang memang berkembang di lapangan nanti. Terima kasih sebelumnya dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.